Baik, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami berikan waktu 2 menit untuk menyampaikan pertanyaan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Samsul, Pak Yusran. Ini saya ada pertanyaan sesuai dengan tema malam ini, transformasi pembangunan daerah dan pedesaan untuk masyarakat sejahtera. Bagaimana saudara memastikan bahwa pembangunan ini sudah terjadi transformasi? Terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan pada paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Waktu yang diberikan 1 menit terhitung sejak Anda berbicara. Terima kasih, saya akan menjawab bagaimana sudah memastikan jika pembangunan ini sudah terjadi transformasi. Jadi kita bisa lihat bersama bahwa ini modelnya gampang sekali. Kalau dulu kita membajak sawah, ya sekarang pakai traktor. Itu adalah sebuah perubahan besar-besaran yang terjadi di teknologi pertanian. Dan apalagi modelnya dulu manual, SMS, sekarang menggunakan WhatsApp dan digitalisasi. Itu adalah sebuah pembangunan di dalam digitalisasi. Nah, sekarang untuk memastikan perubahan besar-besar secara ekonomi di wilayah pedesaan, tentunya sektor-sektor pertanian, digitalisasi pertanian perlu dikembangkan melalui peningkatan sumber daya pertanian, pemenuhan pupuk dan alsintan serta bibit unggul agar ekonomi di pedesaan bisa lebih maju sehingga Selanjutnya paslon nomor 3 dipersilahkan untuk memberikan sanggahan atas jawaban paslon nomor 1. Waktunya 1 menit, ya, Bapak. Terima kasih. Sebenarnya ini disampaikan nomor urut 1 itu adalah implementasi. Katakanlah tadi belum di traktor, tiba-tiba sudah pakai traktor dan hand traktor dan combine umpamanya. Itu implementasi. Tapi kalau kita mau mengukur transformasi pembangunan sebenarnya banyak kita lihat. Umpamanya tingkat harapan hidup kita berapa? Ya, dari 72 sekarang bisa naik 73. Itu maksud saya. Jadi saya menyarankan kira-kira begitu. Karena kita kepala daerah ini harus mampu membaca ya data makro, baik makro ekonomi, makro sosial, makro, semua data-data makro itu penting agar memberikan kita bagaimana dalam menetapkan kebijakan atau diskresi yang kita harus lakukan. Sebenarnya itu yang dimaksud. Terima kasih. Untuk pasangan nomor 1 mengulang pertanyaannya ditujukan pada pasangan nomor 3. Pertanyaan dari nomor 1 ke nomor 3. Visi nomor 3, Konawe maju menuju kota padi. Nah, ini harus dijelaskan apa ini kota padi supaya masyarakat Konawe paham. Karena yang dibuat adalah ada 3 sentra pertumbuhan ekonomi. Yang pertama tadi sudah jelaskan, yang kedua Morosi, yang ketiga Routa. Di Morosi ini tidak ada padi, yang ada nikel di sana. Kemudian Routa. Kalau padi ini, kalau yang dimaksud padi itu beras, maka itu adanya di wilayah mulai Pondidaha sampai Abuki sampai di wilayah selatan Puriala. Saya khawatir jangan sampai padi yang dimaksud ini adalah sebuah kawasan atau sebuah konsep pembangunan atau yang akan dijadikan semacam padi itu pilar agropolitan dalam masa depan Indonesia. Saya pernah mendengar itu. Apakah ini yang dimaksud konsep padi atau padi dalam bentuk beras nantinya? Saya kira ini yang harus dijelaskan kepada kita. Kemudian bagaimana mensinkronkan Morosi ini kawasan nelayan di sana, pinggir laut, kemudian di sana tambang. Nelayan kita sudah sulit untuk mendapatkan ikan di wilayah situ, sehingga perlu ada
yang namanya kesiapan wilayah industri sana untuk memberikan semacam pengganti pendapatan mereka di sektor perikanan. Saya kira itu dari nomor 1 ke paslon nomor 3. Makasih. Kami persilahkan pada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit terhitung sejak Anda berbicara. Ya, dari awal tadi penjelasan saya sudah sampaikan. Padi ini adalah suatu branding kebijakan. Brand kebijakan. Ya, itu dulu. Kemudian padi ini adalah akronim dari Pusat Agrikultur dan Industri. Ya, Pusat Agrikultur dan Industri. Artinya ada 2 sektor andalan kita di sini yang kita akan bangun. Kenapa? Kenapa saya harus menselaraskan juga dengan program nasional? Karena kita sekarang mengarah ke hilirisasi industri, Pak. Kita hanya berpikir hilirisasi industri itu adalah bahan mineral. Tapi bagi kami, pasangan nomor urut 3, hilirisasi industri kita akan bangun ke sektor pertanian. Itu yang maksud yang kebijakan. Terkait dengan 3 kawasan ini, itu adalah strategi sebenarnya. Strategi untuk mempermudah dalam penetapan perencanaan pembangunan kita, baik infrastruktur, ekonomi maupun sosial budaya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali memberikan sanggahan atas jawaban yang diberikan oleh pasangan nomor urut 3. Waktu yang diberikan 1 menit terhitung sejak Anda berbicara. Ya, makasih. Ternyata terang benderang buat kita. Padi ini bukan beras yang mau diurus. Ya, ini katanya brand. Brand dengan bicara pertanian hilirisasi, ini biaya murah itu. Kalau bicara hilirisasi pertanian yang outputnya nanti akan menjadi sebuah pabrik yang bagaimana kita kasih masuk beras, kemudian sudah teropen dan langsung tergiling. Tetapi yang mahal dari hilirisasi adalah sektor pertambangan. Saya kira sudah jelas buat kita bahwa padi yang dimaksud adalah pusat agriculture dan industri. Sebenarnya ini bukan perencanaan kabupaten. Morosi itu ada sudah sejak lama, bukan baru kita merencanakan. Masih zaman Pak Keri dulu sudah lahir ini program Morosi. Saya kira itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk paslon nomor 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 3. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, makasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami bertanya di paslon nomor 3. Kami akan bertanya sesuai pengalaman. Paslon nomor 3 pernah jadi PJ Bupati 10 tahun. 10 bulan, maaf, 10 bulan. Ya, 10 bulan. Ya, manusia biasa salah, sabar. Bagaimana menyiapkan, mengantisipasi yang namanya tata kelola pemerintahan yang bersih? Tidak, apakah nanti kalau terpilih tidak ada lagi yang namanya bayar-bayar untuk jadi duduki pada jabatan tertentu di Kabupaten Konawe? Karena ini akan menjadi program kita semua pastinya. Teknisnya kira-kira seperti apa? Demikian pertanyaan singkat kami. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 2 menit terhitung sejak Anda berbicara. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Samsul Ibrahim sudah mendoakan saya jadi bupati 10 tahun insya Allah. Saya kira terkait pertanyaan Pak Samsul Ibrahim terkait dengan tata kelola pemerintahan, ya, saya kira ketiga pasangan calon ini sepakat perbaikan tata kelola pemerintahan. Di saya kita kembalikan regulasi dengan merit system. Merit system itu kan sebenarnya sudah mengatur tata kelola pemerintahan, penempatan ke pegawai, the right man and the right place. Jangan menempatkan, contoh, menempatkan seorang pejabat di instansi teknis
tapi dari sosial. Itu yang berbahaya. Contoh di PU, ya, menempatkan pejabat dari jabatan bawahnya, dari kepala puskesmas, dari ini itu masalahnya. Terkait dengan, dan ini saya datang hanya 10 bulan Pak. Luar biasa. The right man in the right place, merit system tidak terpakai. Dan saya 10 bulan menjabat sebagai bupati, insya Allah saya jamin tidak ada pembayaran 1 sen pun. Kalau ada pembayaran, ya, saya biasa pernah bilang, kalau ada yang melakukan pembayaran untuk kepentingan jabatan, datang di depan saya, buktikan. Ini kan hanya membuat opini kita, membuat isu. Makanya saya suka bilang, stop lah Moso Sangge. Stop. Jadi tata kelola pemerintahan. Tadi saya bilang merit system, e-government perlu ditingkatkan, skill, kemampuan, pengetahuan, ya, saya kira itu penting. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, kami serahkan kembali kepada pasangan nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan atas jawaban dari pasangan nomor urut 3. Waktu yang kami berikan 1 menit. Terhitung dari sejak Anda berbicara. Ya, makasih banyak. Kita sepakat untuk pemerintahan yang bersih. Jadi tidak lain solusinya harus dibersihkan ini isu-isu, karena terlalu banyak yang menjual nama bupati di zaman Bapak sebagai PJ saat itu. Ini harus dibersihkan supaya tidak menjadi fitnah, karena kadang-kadang ada orang memanfaatkan jabatan kita, mengatas nama, mencatut nama Pak Bupati, padahal mungkin faktanya tidak seperti itu. Mungkin, tetapi mungkin juga ada yang benar, karena katanya ada juga yang mengembalikan. Tapi yang pasti namanya Bupati tidak akan pernah mau memerintahkan seperti itu. Itu hanya namanya usahanya juga orang dalam mencari nilai tambah mungkin. Saya kira itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit dihitung sejak Anda berbicara. Pertanyaan yang ingin kami berikan paslon nomor 1, kita ketahui bahwa angka kemiskinan kita berada di angka 13,2 di tahun 2023. Bagaimana kiat saudara untuk menurunkan angka kemiskinan? Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 3. Waktu yang diberikan 2 menit terhitung sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Konawe 13,2%. Bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan? Jadi melalui visi nomor urut 1 adalah Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Jadi visi berdaya saing maksudnya bagaimana kita bisa melihat apa yang menjadi sektor unggulan di masyarakat di Kabupaten Konawe, dan sektor unggulan itu adalah sektor pertanian yang menjadi harapan hidup dan prioritas bagi masyarakat kita, dengan dukungan 2 bendungan, yakni Bendungan Wotowi dan Bendung Wotowi dan Bendung Ameroro. Maka melalui kebijakan kita untuk mengurangi angka kemiskinan, memaksimalkan apa yang menjadi sektor unggulan kita, yakni sektor pertanian. Dengan cara melalui kebijakan kita akan membangun jalan-jalan tani, jalan-jalan desa, membantu petani untuk menyediakan pupuk dan alsintan untuk pertanian, serta bagaimana metode inklusif closed loop terhadap petani. Seperti itu. Jadi akan tercipta
usaha mikro kecil menengah di pedesaan dan di perkotaan, dan pasar-pasar akan ramai jika para petani kita sudah mendapatkan hasil yang melimpah. Saya kira seperti itu. Masih ada waktu? Mungkin mau ditambahkan, Pak. Ya, saya kira kita akan intervensi dengan program bantuan kepada keluarga yang kategori miskin, bukan keluarga yang pura-pura miskin, dalam bentuk insentif. Kemudian kita tingkatkan nilai tukar petani. Kita akan intervensi yang namanya harga gabah ketika terjadi musim panen. Pemerintah daerah akan mempersiapkan untuk membeli gabah petani, kemudian kita tahan, nanti kita akan yang jual kepada Bulog. Saya kira itu salah satu solusinya. Baik, paslon nomor 3 dipersilahkan kembali untuk memberikan sanggahan atas jawaban paslon nomor 1. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, saya kira ada beberapa hal itu sudah kiat-kiat sudah masuk, tapi yang perlu diperhatikan adalah kembali lagi kepada regulasi itu yang angka miskin. Karena ya ada kebiasaan kita, begitu kita mendata untuk program bantuan miskin, banyak yang pura-pura miskin yang Bapak katakan. Jadi perlu ada penegasan. Ya, masalah data kita itu masih jadi masalah. Saya kira cukup, terima kasih.